Kenapa? Billboardnya di mana-mana, bener ya kan? Gua ke Lampung Timur juga ada billboard. Ada billboardnya juga. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Biar terkesan lebih religius ya. Masuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa seluruh masyarakat Lampung dari seluruh lapisan. Kita malam hari ini akan podcast perdana yang dimana kehadiran tamu ya, Mas Toha, Siap. bersama channel YouTube Rubik dalam program Ruang Kita bersama kita orang. Siap. Saya Amri, ya. Dan saya Toha. Kita akan kehadiran tamu spesial ini, Mas Toha. Siap, Am. Tamu Ini- kita malam ini adalah Ini kalau di strata Kakanda senior ya kan, ada strata 1 itu Kanda yang banyak arahan, nggak pernah bantu. Itu Nah, Itu Kanda. Itu disebut Kanda. Siap. Kalau yang kedua itu seimbang Seimbang. antara Kanda ya kan, antara arahan dan bantuannya seimbang. Itu Ayahanda. namanya Kakanda. Oh, Kakanda. Nah ini yang mantep ini. Nggak pernah dapat arahan, pokoknya bantu terus, jojong terus, yang mulia. Iya. Kita perkenalkan langsung. Siap. Tamu kita, Yai Rahmat Mirzani Jausal. Ya, Selamat datang, Yai. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau biasa dipanggil Yai. Ya. Betul, ya? Nanti kita panggil yang mulia aja. Kita panggil yang mulia aja. Beliau Ketua DPD Gerindra Lampung. Spesial sebetulnya hari ini. Selain itu juga kita kehadiran tamu spesial. Siap. Nah ini junjungan kita. Iya. Tokoh fenomenal. Tokoh pemuda. Tokoh pemuda. Yang pada waktu lalu ini sama sebenarnya nih. Yang Mirza dengan beliau ini banyak ngotor-ngotorin Provinsi Lampung. Karena apa? Billboardnya di mana-mana, bener ya kan? Kita pulang ke Lampung Tengah ya kan, Lampung Utara ketemu billboardnya. Kita ke Bandar Lampung ketemu billboardnya. Semua titik pokoknya. Gua ke Lampung Timur juga ada billboard. Ada billboardnya juga. Kita perkenalkan junjungan kita yang mulia Reza Zikri Fauzian. Iya. Beliau ini macam-macam ya statusnya. Sebagai peneliti, ya. Sebagai founder kita juga di Rubik. Selain itu juga sebagai simpul relawan. Oh iya. Nah ini jadi simpul relawan dari teman baik. Jadi kita hari ini tepat pada 1 bulan, ya. 1 bulan pasca pemilu, pasca pertarungan Oh iya. luar biasa. pas ya. Udah 1 bulan ya. 1 bulan. Udah 1 bulan. Jadi menurut berita ini kan, menurut berita yang beredar, ini Prabowo Gibran, ya kan. Terus di nasional baik di Provinsi Lampung ini udah buat gebrakan yang luar biasa ini. Jadi kita sengaja undang beliau-beliau ini untuk bisa menggali, mengupas lebih dalam. Sebetulnya apa ini kan? Jangan-jangan ada jamu spesial ini yang Sebenarnya apa yang bisa membuat Lampung begitu wah gitu? Jadi kita barangkali ke yang Mirza dulu, ya? Boleh? Yang Mirza dulu. Yes. Ya. Sehat ya? Sehat, bro. Apa kita sekarang ya? Sibuk-sibukan. Kayaknya lagi healing aja nih pasca pertarungan. Lagi healing kita. lagi puasa, lagi banyak-banyak doa. Sambil nunggu hasil perhitungan. Sambil ngincer-ngincer lihat kursi-kursi udah berapa. Tapi kalau dilihat sebenarnya di Lampung Gerindra sudah tenang lah harusnya ya. Harusnya ya begitu. Harusnya begitu ya. Ya alhamdulillah ya. Hasil pemilu kemarin kan ini kader Gerindra berjuang hampir 15 tahun ya. Sebenarnya kursi itu bagi Gerindra bonus. Ya, cita-citanya Gerindra kan mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi ketika Pak Prabowo menjadi presiden, ya
tujuan partai didirikan salah satunya untuk itu kan, itu menjadi perahunya Pak Prabowo agar sampai ke kepresidenan gitu ya. Kita semua lega lah, gitu. Kita semua lega. Jadi sebenarnya gini ya, saya kan secara pribadi ini podcast kita Ya, santai tapi serius ya. Ya. Nah, dari 2019 kalau Ya. kita bercerminkan, nah ini hari ini kan fenomena luar biasa nih dicapai oleh Gerindra Lampung begitu ya. Kurang lebih kita lihat ada 3 sampai 4 kemenangan nih yang dicapai oleh Gerindra Lampung kan. Mulai dari Pilpres, nah, Pilpres kemarin saya kira ini wah luar biasa, ini menang bukan menang biasa, menang spektakuler ini kan. 70% kan suara Prabowo Gibran. Selain Hasil itu quick count ya Pak? belum ya hasil quick count, dan hari ini KPU juga belum 100%. belum 100%. Artinya juga itu bisa buat acuan kita. Iya, betul. Nah, terus kemudian DPRD provinsi, ya kan, kursi 16%. Selain itu juga DPRD kabupaten kota hampir 4 sampai 5 kabupaten kota kan, ya. Jadi Gerindra menjadi pemenang. menjadi pemenang di situ. Nah, artinya saya melihat sih bagaimana kemudian ini kan ada harapan, berarti kan. Ada harapan dalam banyak hal. Banyak masyarakat di Provinsi Lampung kan, ini ada 5 juta sampai 6 juta masyarakat yang menaruh harapan besar artinya ke Gerindra. Ini menurut dia gimana nih? Yang pertama harapannya sih sebenarnya ke masyarakat tuh bukan ke Gerindra aja, ke Pak Prabowo-nya gitu. Ke Pak Prabowo-nya. Jadi apa ya, 2009 ya Pak Prabowo in charge di kepresidenan ya. Iya. Running buat presiden, dulu wakil presiden, terus 2 kali jadi presiden. Ini Pak Prabowo kan sudah tersosialisasi dengan baik visi, baik misi maupun cita-citanya ketika menjadi presiden kan gitu. Nah, hambatannya kita waktu itu 2014-2019 ya tentunya Jokowi kan, lawannya kita Jokowi. Ketika 2024 ini Gibran bergabung dengan Prabowo, ya hambatannya Pak Prabowo untuk menang itu di Lampung ya kita anggap udah ya sudah inilah, artinya membawa Pak Prabowo menjadi presiden itu jauh lebih mudah lah bagi kami di Lampung. Nah, tinggal kita dari partai itu gini, masyarakat itu kan ngelihat ini yang mau membawa Prabowo ini siapa gitu. Ya. Kalau yang membawa ya ente kan lihat kalau ada barang yang dilihat pertama kali sebelum barangnya itu yang nganterin siapa gitu. Ya kan? Ini barangnya bagus ya kan? Datangnya bagus, hadirnya bagus ya, yang nganterin siapa? Ada apresiasi lebih kepada yang nganterin. Nah, itu yang jadi misinya Pak Prabowo itu terdeliver dengan baik kepada seluruh masyarakat lewat kader-kader Partai Gerindra gitu, sehingga masyarakat pun percaya kepada kader-kader Partai Gerindra. Kalau di politik bilang apa? Efek ekor jas. Ekor jas. Efek ekor jas. Nah, ini kita memahami banget efek ekor jas ini. 2 kali Partai Gerindra hampir menjadi pemenang ya di 2014-2019 karena ada efek ekor jas ini. Kemenangan Partai Gerindra. Nah, ini bukan tugas, bahasanya gampang kan? Ya, memindahkan suara Pak Prabowo ke Partai Gerindra. Tapi ini kan perlu konsolidasi yang besar, apalagi kan ketika pileg lawannya juga partai-partai yang ingin, semua partai-partai ingin menang, ingin dapat kursi dan lain-lain, dan enggak semua, dan semuanya juga ada koalisi ya Pak Prabowo dan lain-lain. Nah, ini yang kita ramu sedemikian rupa sehingga efeknya itu ke Gerindra. Tentunya juga dari Gerindra juga sendiri sudah menargetkan gitu, bagaimana yang selama ini kita nebeng Pak Prabowo, kita juga harus survive. Caleg-caleg itu kita ingin duduk dengan kursi sendiri. Itu bawa kursi sendiri kalau jadi, dan artinya suaranya juga harus banyak gitu. Jadi mengintegrasi elektoral pilpres, mengintegrasi ketokohan masyarakat setempat, mengintegrasi membuat sinergi antara mereka ini dengan caleg-calegnya, itu membungkus mereka jadi kursi ya. Itu dilakukan di pileg kali ini gitu. Iya. Karena ini efeknya udah nyampe puasa nih Mas ini. Iya. Jadi saya di kosan itu ya, kalau kawan-kawan kosan ngumpul kan, di kontrakan, di kampung-kampung gitu. Kadang-kadang ini sekarang yang bangunin sahur itu pakai lagu oke. Masih juga berjalan. Yes. Jadi wah. Oke, guys. Mungkin saya ke ini dulu, ke Bang Raja dulu. Bang Raja, jadi abang ini sebenarnya biangnya di lapangan ini ya, kayaknya ya. Banyak ini orang-orang saya lihat tukang gerobak udah pakai
Baju, kaos. Prabowo ya kan. Jadi Terus kita harus kulik ini Am. Jadi selama kemarin ini Mas Reza ngapain aja? bener. Nah, jadi kurang lebih 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Pergerakan masyarakat sudah mulai terincar. Ini. Ya betul. Jadi apa sebenarnya Mas Reza? Fenomena di masyarakat ya. Artinya saat ketemu masyarakat kan sebetulnya nggak sesederhana saat kita kasih kaos terus mereka kemudian berpikiran untuk memilih dan lain sebagainya gitu kan. Mas Reza sebagai simpul relawan di bawah perlu kan ada gerakan apa gimana? Iya, jadi sebelumnya izin sebelum saya bahas ke sana ya, mungkin saya kenalkan dulu bahwa teman baik ini salah satu simpul relawan ya, yang dibentuk itu baru mulai Agustus 2023. Nah, yang sebelumnya simpul-simpul kami ini teman baik itu sebelumnya di 2019 itu bersama teman-teman inti di dalam teman baik itu simpul relawannya Pak Jokowi Ma'ruf Amin waktu itu. Nah, itu nama timnya Pembawa Pesan namanya. Nah, kemudian di 2024 ini kami menjadi teman baik namanya. Di Lampung ya? Di Lampung ya, di Lampung. Ada juga teman baik juga di Sumut ya, di Sumut teman baik juga. Terus terakhir di Jawa Tengah di Solo juga namanya teman baik gitu. Nah, sebenarnya kalau di teman baik kita ini co-founder cuman. Nah, foundernya ada namanya Haji Amir Maulana Batu Pahat. Nanti kalau nonton boleh kita undang podcast ya. Founder Man behind scene. Iya. Pak Amir. Pak Amir. Man, Siap, Pak Amir nanti kita undang. man behind the scene. Foundernya beliau, kita cuma co-founder aja. Nah, jadi dan teman-teman perlu tahu juga gitu bahwa pada perjalanannya akhirnya ketua DPD Gerindra Lampung ini yang kita banggakan sosok muda dan juga energi ini juga sebagai Dewan Pembina Teman Baik Lampung. Baru. Ini kastanya Yang mulia. Jadi kerennya itu beliau mewakafkan diri ya, benar-benar mempersilahkan untuk dijadikan Dewan Pembina Teman Baik. Nah, itu prosesnya setelah berjalannya waktu. Jadi kami itu gerak dari Agustus yang lalu ya 2023 sampai akhir tahun 2023 itu total hampir 1 juta kaos yang sudah terdistribusi hampir selampung ya 1 juta alamat ke rumah-rumah. Jadi satu kaos itu satu rumah Pak. Gitu. Satu kaos satu rumah. 1 juta alamat Pak. Nah, itu kita distribusikan itu tidak sembarangan kita distribusi. Itu yang kemudian membuat masyarakat itu menerima dengan sangat baik gitu. Karena mereka merasa dihargai. Nah, itu yang jarang sekali. Pada umumnya orang membagikan sesuatu itu ya seketemunya saja, gitu. Seketemunya saja. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat ya seketemunya juga menerimanya, gitu. Sekena mereka juga menerimanya. Nah, ini yang kami pikir, ketika ini kita hantarkan sampai ke rumah, sampai ke pintunya, kita ketok pintunya dengan baik, kita sampaikan ada salam dari Pak Prabowo, kita kasih kaosnya dengan baik, walaupun hanya kaos, tapi mereka bisa menerima dengan baik kaos-kaos itu. Maka kemudian itu menjadi heboh di masyarakat, mereka juga bangga makainya gitu. Karena itu kita hantarkan sampai rumahnya, nggak ketemu di jalan, nggak kita cegat di jalan, nggak kita buat nyegat-nyagatin orang di lampu merah ya kan. Nah, tapi kita sampaikan, hantarkan ke rumah supaya mereka merasa dihargai. Nah, itu masyarakat kita kan itu kebutuhan. Itu sih mungkin yang menjadi. Oh, jadi ini Mas Toha. Jadi mereka ini anternya per alamat. Iya, per rumah. Jadi 1 juta itu kurang lebih 6 bulan. Iya, nggak sampai sih ya kalau pendistribusiannya, cuman prosesnya kan panjang ya. Kita pemetaan juga, kita punya hitungan khusus lah, ada resep pribadi kita lah gitu ya, resep rahasia lah ya untuk meramu itu bagaimana cara kita pemetaannya, membaginya seperti apa, membagi kalkulasinya harus di mana saja, rumahnya mana-mana, kita petakan dulu baru kemudian berjalan. Kalau praksis sekali turun itu teman-teman nggak sampai 1 minggu, ada yang 4 hari selesai, ada bahkan yang 3 hari selesai gitu, ada yang 2 hari udah selesai gitu.
Bahkan padahal satu orang itu Mas kemarin itu kita bebani satu orang itu 200 kaos. Nah, itu ada yang bisa selesai 2 hari. Tapi itu yang udah memang veteran. Ya. Kalau yang newbie ya 4 hari lah. Nah ini kan kita masih berbicara tentang relawan dan teman-teman yang di bawah gitu. Iya. Nah mungkin sobat pemirsa juga pengen tahu nih kira-kira dari Yai sendiri, Yai Mirza itu kalau dari partai itu gerakan-gerakan yang dilakukan yang secara masif dan terlihat di masyarakat itu seperti apa ya? Begini, kan sekarang politik saintifik banget ya. Jadi setiap kabupaten itu udah beda caranya. Kadang-kadang satu kabupaten, setiap kecamatan juga udah beda. Kadang beda kecamatan, di satu kecamatan beda kelurahan juga treatmentnya beda-beda. Jadi memang kita itu mendelegasikan kemenangan kabupaten itu kepada teman-teman yang bertanggung jawab di daerah lokal setempat. Jadi mereka yang meramu untuk di kecamatan ini mulai dari pemilihan calegnya, mulai cara dia turun gitu. Kita hanya buat platformnya dan buat strategi besarnya saja. Standarnya kader Gerindra lah gitu. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh jumawa, datang bawa sembako, ya begitu ya. Tapi kan untuk masuk ke lapangannya itu udah dengan caranya yang di daerah itu masing-masing begitu. Juga yang kedua juga kita buat ada strategi pembagian wilayah, zonisasi dan lain-lain lah gitu. Hal-hal itu yang kita jaga supaya jalan itu tetap sampai ke 14 Februari kemarin. Tapi sebelum itu, jadi gini, seluruh caleg Gerindra itu kerja fokus untuk diri dia itu sendiri nggak lama, cuma 4 bulan, 4 bulan. Sebelum itu kami sebelum ada teman baik, mungkin ada teman baik kan untuk Prabowo ya. Iya. Tapi teman-teman dari dari Gerindra sendiri sudah dari 2001, 2022 memang sudah pitching untuk kepresidenan, untuk pemilihan, untuk pilpres gitu. Jadi memang effortnya caleg Gerindra itu bertahun-tahun kita pakai untuk meningkatkan elektabilitasnya Pak Prabowo. Mentok waktu itu sebelum gabung 36%, 38% itu. Baru setelah bergabung ada sentuhan-sentuhan relawan dan lain-lain, termasuk yang paling kita rasa ya ketika kehadiran teman baik canvassing-nya jalan itu meningkatnya drastis gitu. Jadi setelah jadi baru ini perjuangan panjang yang luar biasa ya. Panjang sekali gitu, panjang sekali. Ya kalau kan dulu belum bergabung dengan Gibran, belum ada koalisi, jadi entitinya Pak Prabowo baru Gerindra. Gerindra pun hanya memanfaatkan DPR yang ada kan gitu, dan kader-kadernya, simpatisan relawannya itu yang kita dorong untuk Pak Prabowo itu sendiri gitu. Sampai akhir-akhir 2023 baru udah ada relawan teman baik turun ke lapangan dan lain-lain, tuh mulai kita kerasa enak lah gitu. Wah, gitu. Jadi sangat membantu. Gitu. Makanya gini, kalau kita lihat ini gerakan teman-teman Gerindra itu luar biasa. Di Lampung ini setiap pasang caleg atau setiap caleg yang dia pasang banner atau pasang baliho pasti ada gambarnya Pak Prabowo. Artinya perjuangan teman-teman Gerindra ini juga masif dan luar biasa gitu. Yeah. Ini nggak ada yang angkat ini minumnya. Iya, ini dingin nih. Dingin nih. Mana dia angkat-angkat dik? Boleh ya Mas kalau mau. Boleh ngerokok ya? Boleh ya. Kita nyantai karena kalau siang kita sengaja buat podcast malam ya. Oh iya. Kalau siang, teman-teman kita tahu bahwa podcast itu kita ambil malam hari ya. Ba'da taraweh. Ba'da taraweh. Jangan sampai dituduh nggak taraweh. Padahal belum taraweh. Saya soalnya kurang ting kalau nggak ngerokok. Gitu. Oke. Baru punya usaha bandre itu. Iya. Saya ngerokok ya. Saja sambil ngerokok. Selain itu juga ini ya, saya sejak lama sebetulnya ingin menggali ini
tanpa dia sadari kan sebetulnya yang saya lihat di lapangan ya, ada satu pola gerakan yang berbeda dari terutama berbicara soal isu yang itu concern terhadap melibatkan anak muda. Nah ini nggak bisa kita pungkiri kan, anak muda hari ini di Lampung aja generasi milenial kita hampir 30%-an. Gen Z-nya 17%, artinya hampir 50% itu pemilih muda. Nah ini Kiai gimana sih ya memandang fenomena kepemimpinan anak muda hari ini? Begini, memang kalau dilihat secara pragmatis, anak muda itu gini, 59% ya Gen Z plus milenial di Lampung ini. Memang satu kalau partai politik kalau memang dapat itu satu komoditas untuk elektoral yang elektoral yang bagus lah ya untuk digarap. Tapi di luar dari situ kalau saya melihat begini Mas, ini pembangunan ya, cita-citanya Pak Prabowo menjadi presiden ini kan untuk masa depan ya, apalagi digaungkan 2045 ya Indonesia emas ya, Indonesia emas. Jadi kepemimpinan Pak Prabowo ini adalah menghantarkan Indonesia itu menuju Indonesia emas. Nah, ketika Indonesia emas ini, ya, siapa yang akan menikmati? Yang menikmati yang Gen Z yang sekarang. Mungkin adik-adik kita lagi 20-30 tahun yang sekarang, jadi umurnya pada 10-15 tahun. Nah, lu kalau mau membentuk masa depan, ya kan, kasih share dong. Yang mau menikmati itu mereka, ya kan? Yang mau menikmati kan teman-teman semua yang umur 30-20 tahun gitu. Jangan kita bentuk tanpa kita tahu mereka gini, biarkan mereka terlibat dalam proses membentuk masa depan gitu. Jadi saya sih sangat senang ketika anak-anak muda bergabung dengan politik karena mereka yang kita kalau di DPR misalnya, siapa yang paling berkeinginan pendidikan murah? Ya anak-anak sekolah, ya anak-anak muda kan gitu ya. Eager-nya itu lebih kuat ketika kepentingan masa depan itu yang diinginkan dibentuk oleh politik itu ketika anak-anak muda yang membawa gitu. Jadi semangatnya itu beda. Jadi ada ruhani, ada keinginan yang benar-benar untuk itu diwujudkan gitu. Nah, itu gak akan mungkin mereka bisa mewujudkan kalau nggak mereka dikasih ruang gitu. Ruangnya anak-anak muda dalam berpolitik apa? Partai kan? Iya. Mau nggak mau harus ikut partai kan? Ikut partai ya. Karena disitulah ya semua keputusan, semua keinginannya mereka bisa diwujudkan dalam menjadi program daerah atau program jadi ini urusan politik lah. Begitu. Makanya Gerindra membuka pintu lebar-lebar ya. Kita senang kalau anak-anak muda masuk, tapi memang kita tidak melihat mereka sebagai adalah komoditas politik. Artinya komoditas ini ya kalau anak muda pasti anak-anak muda yang milih. Enggak juga itu ternyata hampir semua partai sekarang masukin anak-anak muda. Tapi kan ada juga anak muda yang nggak dipilih, ada juga anak muda yang dipilih, gitu kan? Jadi ya, itu ya. Jadi kita men-treat mereka adalah orang yang mempunyai legacy kepada masa depannya Indonesia, terutama masa depan daerah lah. Gitu. Nah, itu kita treat mereka tuh, didik mereka, doktrin mereka, gerakan mereka untuk itu sebagai pembawa legacy-nya. Gitu. Untuk yang ketiga kalinya kita semakin yakin nih. Yang mulia. Jadi kalau kita lihat kan, nih fenomena saat Gibran ini kan, awalnya kan diragukan tuh, penuh diragukan kan. Tapi cemoohan dan lain sebagainya dibalas dengan ya contoh Samsul lah, dibilang Samsul ya, malah main futsal dikasih tulisan Samsul gitu. Dan itu ya nggak banyak yang mengerti cara anak-anak Gen Z berpikir ya, kecuali anak-anak itu sendiri gitu. Ada chemistry yang terbangun, emosional yang terbangun tanpa dibicarakan, tanpa diposting. Itu sudah terbentuk sendiri di mereka begitu. Ke Mas Raja nih, Mas Raja gimana nih di lapangan nih? Relawan kita, kawan-kawan anak muda banyak yang yang terlibat. 100% ya, 100% ya, 100% relawan Di bawah 30. tim itu 25 tahun usianya. Dahsyat kan? Maksimal ya.
Kemudian naik lagi mereka punya koordinator. Nah, ya, mereka punya koordinator. Koordinator mereka itu maksimal usianya itu 28 tahun. Jadi tidak ada yang di bawah tuh ya, dari mulai koordinator sampai dengan relawan, tidak ada saya haramkan itu hukumnya. Jadi ini Dosa, iya, Pak. Haramkan hukumnya ini. Ini yang usianya melebihi usia saya. Gitu. Karena kita pengen anak-anak muda gitu. Nah, maka kenapa kemudian di perjalanan teman baik ini melihat ada sosok muda yang memang walaupun kayaknya nggak muda-muda amat ya. Itu visioner gitu, mau merangkul semua kalangan khususnya anak-anak muda. Itu teman baik banget tuh gitu. Itu teman baik banget. Maka kemudian kita tawarkan IAI untuk menjadi Dewan Pembina Teman Baik. Beliau mewakafkan dirinya sepenuhnya untuk menjadi Dewan Pembina Teman Baik. Karena kita melihat itu. Karena isi teman baik itu memang benar-benar anak muda, milenial dan Gen Z, mayoritas. Dan bukan mayoritas, semua gitu. Semua. Jadi memang teman baik itu kita wakafkan wadah itu menjadi nantinya visi kita itu kiblat atau role model baru ya, referensi anak-anak muda di Lampung itu dalam berpolitik, dalam bersosial, dalam dia mengekspresikan dirinya untuk berbuat apa untuk daerahnya. Nah, kira-kira gitu. Dimulai dari mereka bersama-sama teman baik. Ya. Kalau pandangan politik teman-teman muda itu gimana, Mas Reza? Menurut Mas Reza di Lampung? Iya, jadi kalau teman-teman muda itu yang sampai hari ini saya rasakan ya, gitu. Saya rasakan karena juga circle kita juga mayoritas itu, kemudian juga saya juga muka aja yang boros gitu kan, masih muda kita, ya kan. Tapi ya bahwa anak muda Lampung itu sebenarnya nggak apatis kok dengan politik ya, nggak apatis kok dengan politik. Saya yakin, saya menjamin itu anak muda Lampung nggak ada yang apatis. Jadi kalau ada yang bicara bahwa anak muda Lampung ini kerjanya cuman ngegame aja, kerjaannya cuman hura-hura aja, apatis dengan politik, enggak kok, enggak. Terbukti kok. Anak muda Lampung itu sangat kritis loh, sangat kritis. Kita kalau ingat, maaf ya, sorry, kejadian beberapa waktu yang lalu ketika Bima tuh Jalan rusak. ya kan tuh, Ya, Bima tuh setan. iya. Itu kan artinya apa? Dan waktu itu anak-anak muda Lampung bener-bener up itu kan, berita itu. Artinya anak-anak muda Lampung itu kritis loh. Belum lagi beberapa konten-konten teman-teman influencer tuh, model-model si Abang Taun dan kawan-kawan itu kan, mereka berenang di jalan berlubang segala macam. Itu tanda bahwa anak muda Lampung itu kritis dengan kondisi masyarakat, dengan kondisi kebutuhan mereka gitu. Nah, sebenarnya kan tinggal bagaimana kemudian pemangku kepentingan ini bisa memfasilitasi gitu anak-anak muda untuk dia mengekspresikan dirinya, untuk dia mengekspresikan potensi-potensi mereka gitu, memberikan wadah-wadah. Nah, saya ingat ketika sekolah itu, jadi kenapa ada anak yang badung, anak yang nakal, kenapa dikategorikan ada yang anak yang pintar dan segala macam. Padahal bukan itu sebenarnya yang ada. Tapi mereka belum ada wadah untuk mengekspresikan dirinya. Ada kok teman saya itu sekolah yang kerjaannya males belajar ya. Dia kerjanya tidur di kelas. Tapi kalau dia suruh gambar tuh, cakep lukisannya. Ada juga main musiknya jago. Tapi suruh belajar malas dia. Nah, artinya itu, ya kita nggak boleh maksa ikan untuk manjat pohon, kan gitu kira-kira. Nah, tinggal bagaimana kemudian anak-anak muda ini ada ruang-ruang untuk berekspresi. Nah, potensi-potensi itu yang digali. Mungkin itu. Gitu. Cara nyentuhnya pun beda ya. Ya, iya. Ya. Cara nyentuh anak muda artinya untuk mendeliver nih. Apalagi hari ini kan saya harus sampaikan ini ya, terutama ya. Partai politik hari ini kan semakin hari akan bertemu dengan tantangan zaman yang luar biasa. Gitu. Pola di mana pertumbuhan anak muda yang tidak bisa kita bendung, pola mengkader, pola untuk menjadikan partai politik sebagai lembaga pendidikan politik ini nggak bisa dengan pola-pola lama kan gitu. Nah, ini ya gimana ya, mana itu dari Jadi gini, dulu sebelum
pileg tertutup ya, terbuka ya, Iya, buka. iya. Jadi masih dulu tertutup ya. Tutup. Dulu banyak anggota-anggota legislatif itu muncul dari apa ya, dari wilayah-wilayah elitis, organisasi ya, atau Aktivisme. aktivis atau tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain yang dinilai bisa punya kemampuan untuk mengembangkan partai tersebut ya. Maka anak-anak muda kalau mau masuk politik dia punya petnya ya, punya pet ya sendiri ya, masuk ke organisasi A, organisasi B ya, aktualisasi di forum-forum dan lain-lain, dilirik oleh partai, dirangkul ya, kemudian dikader untuk menjadi partai politik. Tapi di perjalanan kita pileg terbuka kan, mulai ada metode canvassing ya, bagaimana semua caleg harus turun, harus nyari suara satu persatu, ketok rumah dan lain-lain, sehingga anak muda tuh ya kalau mau masuk politik dia harus belajar petnya dulu kan, yang tadinya petnya ke arah seperti itu, dia kalau masuk ke situ dia nggak akan ketemu. Ketika sudah di partai dia harus belajar lagi di lapangan. Iya. Ya, harus belajar ngetok lagi, belajar kultur pasar dan lain-lain, sehingga banyak terjebak, habis waktu, habis uang, gagal cita-citanya. Gitu. Nah, sementara kan sekarang berubah, Pak. Gitu. Makanya saya senang sekali ya. Jadi ketika dibilang referensi, ya saya setuju gitu. Anak-anak kalau muda kalau belajar politik ya, dia belajar di lapangan, belajar dulu ya di lapangan, umur 24, 25 ya. Nah, nanti dulu bicara politik tinggi-tinggi ya, betul. Ya, belajar apa? Ketuk-ketuk pintu dulu ya. Rayu masyarakat, menangkan hati masyarakat ya kan. Kenapa dia harus layak dipilih dan lain-lain. Satu demi satu. Nah, ini metode yang dilakukan oleh Rubik ya. Meskipun Rubik bawa teman baik. Kalau di sini jadi Rubik. Karena makanya di sini penduduknya teman baik. Ini yang dilakukan oleh teman baik gitu. Dan ternyata kan banyak yang mau masuk ke teman baik, ya kan? Ribuan. Ini anak-anak bukan mau cari duit atau bukan mau ini, tapi pengen belajar politik modern. Ya, politik sekarang ini seperti apa, berpolitik sekarang ini seperti apa. Kami pun di partai begitu, mau jadi anggota dewan, buat tim sampai ke tingkatan TPS ketok-ketok rumah, ya, validasi data dan lain-lain, yang seperti dilakukan oleh teman baik lah, gitu. Jadi anak-anak umur 25 mulai belajar di situ, dia sudah punya tekniknya, akademiknya, tekniknya, maka ketika dia menjadi kader ya partai politik, dia sudah tahu, gitu. Nah, partai politik buat melihat anak-anak muda ini selain pintar, cerdas, kritis ya, tapi dia sudah punya kemampuan ya bagaimana mengkonsolidasi nyari suara lah. Gitu. Nah, ini yang memang update zaman pileg sekarang ini saya melihat begitu, gitu. Nah, ini makanya teman baik menjadi referensi ya. Jadi yang tadinya harus ke organisasi A, B, C dan lain-lain sekarang udah nggak butuh lagi gitu. Sekarang belajar di lapangan dulu, belajar teknik dulu. Umur 25, 30 ya kan. Umur 30, 35 ketika masuk ke politik sudah mapan bukan mapan secara finansial ya, mapan secara teknik dulu gitu. Saya perhatiin banyak kader-kader emang harus pakai uang ya, tapi banyak yang pakai uangnya banyak ya gitu. Pakai uang banyak gitu. Atau nebar amplop nggak jadi banyak juga gitu. Tapi yang punya kemampuan mengkonsolidasi masyarakat ya, tim dan lain-lain itu nggak sebesar itu, tapi apa ya, malah berhasil. Jadi yang tekniknya beda sekarang begitu. Nah, partai kebetulan kami melihat hal itu, fenomena ini lebih duluan, lebih cepat gitu. Kita segera mengatur strategi supaya ini bisa teradaptasi oleh Partai Gerindra dan dijalankan oleh Partai Gerindra itu.